Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fid din, azakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali menyelenggarakan daurah akidah yang di dalamnya kita membaca ringkasan garis-garis besar rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan kepada kita oleh para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah daurah yang ke-7, ya. Alhamdulillah, kita sudah membaca di daurah pertama Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, Aqidah Ibnu Qudamah atau Lum'atul I'tiqad, Lum'atul I'tiqad, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah. Kemudian yang ketiga, Aqidah Al-Imam Al-Bukhari. Kita sudah membaca Aqidah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, soal jawab Aqidah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu di sini, ya, kita baca di sini waktu itu, ya. Kemudian yang kelima, kita membaca Aqidah Al-Imam Sa'id bin Jubair, murid sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ya. Kita membacanya di Masjid Al-Furqan, ya, di Wonotirto, ya. Kemudian yang keenam, terakhir kemarin apa? Aqidah Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, Aqidah Abdullah bin Mubarak, ya. Dan rumusan-rumusan akidah itu bisa kita baca lengkap dengan sanad-sanadnya dan sudah diverifikasi, ya, keautentikannya sampai kepada para imam itu tadi, sehingga kita nggak akan ragu lagi, ya. Sudah diteliti, diverifikasi dari manuskrip-manuskrip kunonya oleh para pakar di bidangnya. Kita tinggal menerimanya, ya. Kita tinggal apa? Menerimanya. Walhamdulillah, kita tinggal membacanya, mengkajinya, ya. Meskipun temanya yang dibahas itu akan sama terus, tetapi itulah salah satu ciri khas, karakteristik, ya, para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi. Masih ingat ketika kita membaca Aqidah Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari keliling berbagai negara, belajar akidah itu, ya. Ketemu di negara ini, ketemu dengan sekian ulama, di negara sana ketemu dengan sekian ulama, di negara sana ketemu dengan sekian ulama, belajar akidah tersebut, ya, yang kita baca waktu itu, yang disebut dengan I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat
At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kalian itu bersama dengan as-shadiqin, Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak memungkinkan bersama dengan mereka secara fisik, ya, maka kita bersama mereka di dalam akidah dan agama kita, ya, dalam berakidah, dalam beragama kita bersama dengan mereka, ya. Meskipun temanya tadi, temanya sama terus, ngebahas tentang kewajiban berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian ngebahas tentang akidah kita, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tentang Al-Quran, akidah kita tentang Al-Quran, akidah kita, ya, tentang iman kepada hari akhir, apa saja akidah kita tentang takdir, akidah kita tentang syafaat dan sejenisnya. Kemudian sikap kita terhadap para sahabat, sikap kita kepada ahlul bait, sikap kita kepada para wali, para ulama, sikap kita, ya, kepada kaum muslimin secara umum, ya, sikap kita kepada ahlul bid'ah. Itu meskipun temanya sama terus, ya, itu yang dipelajari oleh para ulama kita, ya, supaya satu, ya, hal itu tertanam kuat dalam diri kita. Oh, akidah ahlu sunnah wal jamaah itu seperti itu. Yang kedua, kita akan mudah menepis, ya, akidah-akidah yang menyimpang. Ketika ada orang membawa akidah yang baru yang tidak ada dalam rumusan akidahnya para ulama ahlu sunnah, kita langsung bisa jaga diri, hati-hati, ya, ini bukan akidahnya para ulama, ya. Dulu di zaman Imam Ahmad dan sesudahnya itu, kalau ada orang yang dimunculkan, ditokohkan, kemudian menyebutkan satu akidah yang baru, itu kaum muslimin dengan mudah menepisnya. Oh, ini bukan akidahnya Ahmad bin Hambal. Jadi timbangan. Ini bukan akidahnya Ahmad bin Hambal, ya, maka mereka hati-hati, ya, mereka akan waspada. Nah, begitu seterusnya, ya, kita juga begitu. Namanya ahlu sunnah wal jamaah itu ada rumusannya, ada warisannya dari generasi sahabat sampai sekarang, alhamdulillah. Yang ketiga, kita mendapati meskipun penulisnya berbeda-beda, kita sekarang sudah yang ketujuh, penulisnya berbeda-beda, ternyata dalam persoalan akidah itu mereka sama semua, mereka sama semuanya. Penulisnya beda-beda, zamannya berbeda-beda, tetapi akidahnya apa? Sama, ya, akidahnya sama. Nah, begitu seterusnya, ya, sampai di zaman, ya, Ibnu Taimiyah, sampai di zaman setelahnya, sampai di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, sampai di zaman setelahnya, sampai di zaman sekarang. Kalau kita membaca kitab akidah para ulama itu akan sama. Kita cocokkan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan akidahnya Ahmad bin Hambal, akan sama. Dengan akidahnya Malik Ibn Anas akan sama. Dengan akidahnya Abdullah ibn Mubarak, dengan akidahnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, dengan akidahnya siapa lagi, ya, generasi tabi'in setelah sahabat, Sa'id bin Jubair, Umar bin Abdul Aziz, sama. Dengan akidahnya Syafi'i, sama. Dengan akidahnya sahabat Umar bin Khattab, sama. Ya, di sini belum, ya, akidah Umar bin Khattab belum, ya, di sini, ya. Yang sudah di Magelang kemarin, yang di Magelang juga sama. Di Magelang juga kita ada kajian begini, ya, membaca rumusan akidah para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, ya, akidah Khalifah Umar bin Khattab sudah kita baca, ya, insyaallah nanti di kesempatan lain. Baik,
Ikhwan fillah azakumullah, yang akan kita baca di kesempatan ini adalah itu yang ada di tangan antum, Ha'iyah Al-Imam Ibni Abi Dawud fis Sunnah. Ya. Qasidah. Ya. Ya, disebut qasidah, disebut mandumah. Ya, kalau mandumah itu lebih luas. Ya, qasidah itu bagian dari mandumah. Kalau mandumah itu satu bait syair saja bisa disebut mandumah. Ya, tidak dipersyaratkan harus banyak. Kalau qasidah syaratnya harus banyak, minimal 7. Minimal 7 baris. Minimal 7 baris. Ya, minimal 7 baris itu baru boleh disebut qasidah. Ya, boleh disebut qasidah. Ya, kemudian juga memiliki rawi yang sama. Rawi itu huruf terakhir ini loh. Di sini nomor 1 misalkan. Nomor 1 baris itu huruf terakhirnya apa itu? Ha. Nah, berarti rawinya ha di sini. Ya. Jadi ini ada 2 kan? Ini ada 2 kan? Ini namanya sodr. Yang pertama ini namanya sodr. Ya, kemudian yang ini namanya ajes. Ini sodr, itu potongan pertama, potongan kedua namanya ajes. Ya, huruf terakhir sodr, potongan pertama, ya itu namanya ya qafiyah. Ya, potongan terakhir itu namanya rawi. Ini namanya rawi. Ya, potongan terakhir ini, ya ajesnya ini namanya rawi. Ada banyak ajes itu. Ya, kalau di sini rawinya ha. Ya, nanti kalau rawinya ada alif, ada dhamir ha dan sebagainya, itu sudah lain lagi namanya, bukan rawi lagi namanya. Ya, ada taksis, ada dakhil, ada macam-macam itulah. Ya, minta maaf kalau nggak hafal. Saya dulu nggak lulus balaghahnya. Ya, jadi ini namanya rawi ini ha. Ya, syaratnya disebut qasidah atau nadham dalam syair Arab itu rawinya harus sama semua. Rawinya harus sama semua. Di sini rawinya ha semua. Ha terus dari nomor 1 sampai nomor 33 namanya ha. Ya, namanya ha. Ya. Dan kata para ulama ini namanya qasidah ini taklimiyah. Qasidah yang sifatnya untuk taklim, pengajaran. Ya, karena ada qasidah itu yang bukan untuk pengajaran, ya. Ada qasidah cinta, ada qasidah macam-macam lah ya kan. Ada qasidah kepahlawanan, ada qasidah tentang ya cinta, ada qasidah tentang ketergila-gilaan dan sebagainya lah, macam-macam lah. Qasidah yang berangkat dari perasaan hati. Ya. Nah, ini namanya qasidah agradiyah, qasidah qalbiyah. Kalau ini enggak, ini qasidah taklimiyah, untuk taklim, isinya ilmu taklim. Ya, isinya taklim. Ya, isinya taklim. Ya. Nah, ini lebih dari 7 sampai 33. Ya, sampai 33. Belakangnya hak semua. Ya, tuflihu, tarbahu, afsahu wa asjahu, meskipun ada wawu, itu wawunya enggak dianggap. Ya, afsahu, ya nomor 3 itu baris nomor 3, kemudian asjahu ada wawu, enggak dianggap. Ya, itu enggak dianggap. Ya, yang dianggap haknya. Ya, rawinya haknya sebelum huruf ilah yang terakhir. Ya. Huruf ilah itu alif wawu ya. Ya. Ini namanya rawi, rawinya hak, makanya disebut haiyah. Nah, qasidah-qasidah dalam syair-syair bahasa Arab itu penamaannya itu sesuai dengan rawinya, huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya ha disebut haiyah. Huruf terakhirnya nun disebut nuniyah. Ya, disebut apa? Nuniyah. Itu Ibnul Qayyim punya qasidah Al-Kafiyatus Syafiyah. Berakhiran nun semua. Ya, nun. Ya, qasidah. Ya.
Nanti ada lain lagi namanya urjuzah, lain lagi urjuzah antara qafiyah dengan rawinya sama. Ya, seperti urjuzah mi'iyah itu fi hali asrafil bariyah itu sirah. Ya. Syair sirah Nabi. Ya, syair sirah Nabi. Ya, semoga nanti lain kesempatan kita bisa baca, yang penting jangan pas bulan Maulid aja, ya kan? Ndak darani mengkhususkan, ya kan? Ya. Nah, ini namanya nadhom atau manzumah atau qasidah. Ya, haiyah fis sunnah. Ya, berisikan tentang akidah. Sunnah maknanya akidah. Sunnah di sini maknanya apa? Akidah fi muqabalatil bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Ya, sunnah di sini kebalikan dari bid'ah. Ya, namanya akidah. Ya, penulisnya siapa? Itu di situ disebutkan nadhamaha, ya, dinazomkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakar panggilannya, Abdullah Ibnul Imam Al-Hafidh Abi Dawud. Ya, Abu Bakar namanya Abdullah, putra Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Nggih, antum mesti tahu semua ya, ada kitab namanya Sunan Abi Dawud. Nah, Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud itu penulis Sunan Abi Dawud itu murid langsung Imam Ahmad bin Hambal. Murid langsung Imam Ahmad Ibn Hambal. Kemudian beliau punya murid, diantaranya anak beliau sendiri, namanya ini Abu Bakar Abdullah. Ya, Abu Bakar Abdullah, putra beliau sendiri. Ya, sehingga Abu Bakar ini, Al-Imam Abu Bakar ini yang nulis nadhom ini, yang nulis qasidah ini, beliau termasuk ulama besar dalam madhab Hambali. Ulama besar dalam madhab Hambali. Ya, dulu kita kesepakatan ya, kalau bagian pertama itu kita mau berusaha membaca akidah-akidah dari madhab Hambali dulu. Ya, nanti berikutnya dari madhab Syafi'i. Dari madhab Syafi'i juga banyak ringkasan rumusan akidah yang sama seperti ini, dari banyak, dari mulai akidah Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya, kalau yang di Magelang sudah akidah Imam Syafi'i sudah, ya, 3 sesi, 3 pertemuan. Ya, yang di sini belum. Ya, kita akidah Hambali dulu, kita akidah Hambali dulu. Ya. Jadi beliau termasuk ulama besar dan hafidh. Ya, hafidh itu satu level yang diraih, yang dicapai, ya, satu pencapaian dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis. Ya, kalau bahasa kita hafidh itu kalau ada hadis yang dia nggak tahu, itu berarti bukan hadis. Ya, kalau ada hadis kok putranya Imam Abu Dawud ini nggak tahu hadis itu bukan hadis. Nah, itu hafidh namanya. Ya, kalau kita kan kebalik, ya kan? Kalau ada hadis itu kita biasanya nggak tahu kan gitu. Kalau ini nggak, ya, ini nggak, ya. Al-Hafidh, ya. Beliau wafat tahun 316 Hijriah. Tahun 316 Hijriah, abad keempat. Ya, beliau wafat tahun 316 Hijriah. Ya. Ada 33 baris. Ya, antum langsung buka bagian akhirnya itu. Ya, bagian akhirnya setelah 33. Qala al-Huffadz Ibnu Syahin wa Ibnu Syadzan wal Uqbari wal Ajurri. Ya. Nah, saya pertama kali ngaji kitab ini dari kitab Asy-Syariahnya Al-Ajurri ini.
Al-Ajuri ini muridnya beliau, muridnya siapa? Muridnya Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Dawud ini, Al-Imam Al-Ajuri, juga murid bapaknya, murid ya Al-Imam Abu Dawud. Ya, ada sualat Al-Ajuri, ya pertanyaan-pertanyaan Imam Al-Ajuri kepada Al-Imam Abu Dawud. Ya, para hufad berkata, yaitu Ibnu Syahin, Ibnu Syadzan, Al-Uqbari, ya, dan Al-Ajuri. Ya, Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah. Ya, saya dulu pertama ngaji kitab ini di kitabnya Al-Ajuri ini. Ya. Tsumma qala lana Abu Bakar Ibnu Abi Dawud. Kemudian Abu Bakar Ibnu Abi Dawud setelah menuliskan 30, setelah mendiktekan 33 bait syair ini, qasidahnya ini, beliau berkata, "Hadza qauli wa qaulu abi wa qaulu Ahmad bin Hanbal wa qaulu man adrakna min ahlil ilmi wa man lam nudrik mimman balaghana anhu faman qala alayya ghaira hadza faqad kadzab." Ini adalah akidahku dan akidah ayahandaku, yakni Abu Dawud, penulis Sunan Abi Dawud, ya, dan akidahnya Ahmad ibn Hanbal, kakek gurunya, ya. Jadi Ahmad bin Hanbal gurunya Abu Dawud, kakek gurunya Abu Bakar, ya. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar juga sempat waktu kecilnya dibawa hadir, ya, ke majelisnya Ahmad. Wa qaulu man adrakna min ahlil ilmi, dan ini juga akidahnya para ulama yang aku berjumpa dengan mereka. Ya, jadi 33 bait syair qasidah ini adalah akidahnya beliau, juga akidahnya ayahanda beliau Al-Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud, akidahnya Ahmad ibn Hanbal, penulis Musnad Imam Ahmad, ya, dan akidahnya para ulama yang kami berjumpa dengan mereka. Waman lam nudrik, dan juga para ulama yang kami tidak berjumpa dengan mereka, mimman balaghana anhu, yang ilmunya sampai kepada kami, ya, ulama-ulama yang di kelas lebih tinggi dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi ini akidah disepakati oleh seluruh ulama maknanya, ya, akidah turun temurun. Ya. Faman qala alayya ghaira hadza, maka barang siapa yang berkata atas namaku berbeda dengan 33 bait syair akidah yang aku diktekan ini, faqad kadzaba, maka dia telah berdusta atas namaku. Ya. Siapa, nanti kita akan baca. Jadi kalau ada siapa yang mengatakan Abu Bakar putra Abi Dawud itu, ya, akidahnya membolehkan pemberontakan kepada penguasa muslim, maka dia dusta, karena tidak sama dengan yang ada di 33 bait syair ini, ya. Akidahnya Al-Imam Abu Bakar putra Abi Dawud itu, ya, mengkafirkan orang Islam di luar golongannya, maka dusta, karena tidak ada dan berbeda dengan 33 bait syair yang beliau diktekan ini, dan begitu seterusnya, ya. Siapa yang mengatakan Al-Imam Abu Bakar putra Abu Dawud itu membolehkan, ya, penguasa itu berhukum dengan hukum tauhid, bukan hukum syariat, maka dusta, ya, karena berbeda dengan 33 bait syair yang beliau diktekan, dan begitu seterusnya, ya. Ya, jadi ini saya bacakan kalimat penutup ini di awal supaya antum yakin bahwa yang kita baca ini adalah akidahnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah turun temurun, ya, sampai ke beliau Al-Imam Abu Bakar putra
Al-Imam Abu Dawud. Selain akidah ini, qasidah ini, yang sempat saya belajar kitabnya beliau, itu adalah kitab Fadailul Quran. Jadi Al-Imam Abu Bakar ini beliau juga menulis kitab Fadailul Quran. Ya. Jadi fadilah-fadilah Al-Quran dan surat-surat dalam Al-Quran, beliau juga menulis itu. Ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perkataan para salaf. Ya. Jadi beliau punya kitab-kitab yang lain selain yang ini, qasidah ini. Ya. Termuat di qasidah ini, termuat di bagian akhir, di penutupan kitab Asy-Syariah. Ya, kitab Asy-Syariah yang terbit dalam 5 jilid Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri, murid Al-Imam Abu Dawud. Nah, di bagian akhir sebelum penutupan itu ditutup dengan ini, kitab Asy-Syariah Al-Ajuri itu. Ya. Kita mulai saja ya, baca ya. Iya. Tapi tidak dilakukan ya. Iya, karena saya nggak belajar ya nagomnya ya, nggak belajar ya wazannya. Kalau di dalam qasidah namanya wazannya. Ya, kalau di dalam qiraat namanya apa? Nagom ya, nagom ya. Kalau di dalam kita namanya not ya, not. Nah, saya nggak belajar itu, jadi nggak hafal ya. Di sini ada kata Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang di apa namanya di kitab Asy-Syariah itu tidak ada basmalahnya, ya, karena memang tradisi para penyusun syair itu tidak membukanya dengan basmalah, tidak membukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu dikasih 2 kurung ya, mungkin tambahan dari apa namanya pemberi harokat itu. Kan sudah ada harokatnya itu ya. Iya, pemberi angka dan harokat itu. Qala al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibnul Imam Al-Hafidh Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ya. Tamassak bihablillah, tamassak ya, fi'il amr ya, wahai engkau ahlu sunnah, wahai engkau seorang pengikut sunnah, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah engkau bihablillah, dengan tali Allah ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dalam surat Ali Imran ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah ya. Dan hablullah banyak tafsiran dari para ulama, ada yang menafsirkannya Islam, ada yang menafsirkannya Al-Quran, ada yang menafsirkannya sunnah Nabi ya, ada yang menafsirkannya la ilaha illallah. Semuanya saling melengkapi. Itu tafsiran para salaf. Kalau antum membaca, dengan membaca tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir, kok di situ satu kalimat Al-Quran dibawakan tafsir yang berbeda-beda dari para ulama ya.
itu bukan tafsir yang berbeda-beda, bukan tafsir yang saling kontradiktif, ya. Sehingga jangan kalau membaca tafsir itu jadi ahli tarjih, ya. Ibnu Abbas satu riwayat mengatakan tafsirnya ini hablullah itu Islam, dalam riwayat yang lain mengatakan hablullah itu Al-Quran, kemudian nanti Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang lain lagi, tafsir hablullah itu misalkan ya iman, ya. Nanti yang lain lagi Qatadah menafsirkan hablullah itu sunnah Nabi, ada yang lain lagi. Terus antum mengatakan dari berbagai tafsiran ini yang rajih, jangan, karena itu tafsir yang beraneka ragam itu bukan kontradiktif, bukan ikhtilaf tadad, tapi ikhtilaf tanawu, ya, keanekaragaman tafsir, ya. Bahasanya kita tafsir bi ba'di afradi, menafsirkan satu kalimat dengan menggunakan sebagian contohnya, ya. Nah, itu tidak boleh ditarjih, ya, tidak boleh ditarjih. Apalagi terus tafsir Ibnu Katsir diringkas, mukhtasar tafsir Ibnu Katsir ala qaulir rajih. Waduh, ya. Wah, itu berarti tidak belajar usul tafsir, ya. Tafsir itu saling melengkapi. Tafsirnya para ulama salaf itu saling melengkapi, tidak saling kontradiktif. Karena itu keanekaragaman tafsir, bukan ikhtilaf yang kontradiktif, ya. Bukan ikhtilaf, perbedaan yang kontradiktif, bukan, ya. Tamassak bihablillah, pegang erat, ya, tali Allah, Al-Quran, wattabi'il huda. Nah, ini tepat kalau ditafsirkan hablullah di sini, lebih mendekati kalau ditafsirkan hablullah di sini Quran. Karena setelahnya dibawakan wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, yakni sunnah. Ya. Ini semakna dengan apa? Khutbah hajah. Antum kalau ya, bait pertama ini sama dengan khutbah hajah. Wala taku bid'iyan, dan jangan kamu menjadi bid'iyan, ay mubtadi'an, seorang ahli bid'ah, ya, seorang ahli bid'ah. La'allaka tuflihu, la'alla di sini pasti, maka pasti kamu akan beruntung, maka pasti kamu akan beruntung, ya. Ada dua perintah dan satu larangan. Perintah berpegang dengan Al-Quran, yang kedua mengikuti al-huda, yaitu sunnah Nabi, hadis Nabi. Sunnah yakni hadis. Dan yang ketiga larangan, wala taku, lanya nahiyah, taku itu aslinya takun, ya, aslinya takun, wala takun aslinya, ya, madzum bisukun, tapi nunnya dibuang jadi wala taku, ya, karena setelahnya huruf berharokah, bid'iyan, wala taku bid'iyan, ya. Dan jangan kamu menjadi seorang ahlul bid'ah. La'allaka tuflihu, maka kamu pasti akan beruntung dunia akhirat. Dunia akhirat, ya. Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-A'raf, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, ya. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakan beliau, wa nasaruhu, dan membela beliau, wattaba'un nur, dan mengikuti Al-Quran, cahaya yang turun kepada beliau, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung, ya. Di dalam khutbah hajah, pembukaan, ya, dalam pengantar setiap
khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kemudian katakan apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sama ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah kitabullah, hablullah, tali Allah, Al-Quran, kitabullah. Wa khairul huda, dan sebaik-baik sunnah huda Muhammad SAW, sunnahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattabi'il huda. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam agama itu adalah perkara yang baru. Ya, makanya di situ umurnya pakai alif lam. Syarrul umur pakai alif lam. Ya, lil ahdi dzihni, bahwa yang dimaksud al umur di situ al umur diniyah, perkara agama. Seburuk-buruk perkara-perkara agama itu ya adalah yang baru. Ya, muhdatsatuha, yang baru. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara agama yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wala taku bid'iyan, sama kan? Wala taku bid'iyan. Jadi beliau nggak perlu muqaddimain alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu, dan seterusnya. Beliau ringkas dalam apa? Satu bait syair. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wa la taku bid'iyan. Tapi di khutbah hajah itu khabar, berita kan? Nabi memberitahu kita sebenar-benar perkataan itu Al-Quran, sebaik-baik sunnah itu sunnah Nabi, seburuk-buruk perkara agama itu bid'ah. Kan Nabi memberitahu, setiap khabar itu yang datang dari Nabi itu perintah untuk kita percayai, ya kan? Perintah. Dalam bahasa kita juga begitu. Ya, dalam bahasa kita juga begitu. Ya. Coba antum lagi ketemu rame-rame begini, ya kan? Lagi ketemu rame-rame begini, kemudian misalkan ya Pak Camat datang, misalkan Pak Camat datang, kan kita camat semua, calon mati kan. Pak Camat datang misalkan, ini Pak Camat datang ya. Terus temen antum kenalkan, Mas, kenalkan ini Pak Camat. Santum, oh ya, cuek aja gitu. Enggak, maksudnya temen antum kenalkan itu kan, Mas ini Pak Camat, disapa gitu kan, maksudnya kan, disapa, kenalan kan gitu, salaman kan gitu maksudnya. Bukan Mas ini Pak Camat, ya Ben. Ya, jadi memberitahu itu maksudnya adalah apa? Khabar bimakna insya, pemberitahuan tapi tujuannya itu menyuruh. Nah, kita tahu tafsirannya di sini. Nabi memberitahu sebenar-benar perkataan itu kitabullah, maksudnya tamassak bihablillah, berpeganglah engkau dengan kitabullah itu dalam beragama. Sebaik-baik sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW, maksudnya ittabi al-huda, ikuti sunnah Nabi SAW. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dikasih tahu setiap bid'ah itu dhalalah, maksudnya apa? Ya, jangan kamu jadi ahlul bid'ah, jangan kamu jadi ahlul bid'ah. Nah, sumber talaki, sumber apa? Ilmu, sumber keyakinan, sumber amal. Sumber ilmu, sumber akidah, sumber amal. Ya, di dalam ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya apa?
Satu Al-Quran, dua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah maksudnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang menjadi sumber kita dalam beragama, baik dalam keyakinan maupun amal. Sumber kita, sumber informasi, sumber akidah, sumber keyakinan, sumber ilmu, sumber amal. Ahlus sunnah wal jamaah itu satunya Quran, dua sunnah Nabi SAW. Yang ketiga apa? Ijma. Ijma nanti akan disebut di terakhir nanti. Ya, ijma nanti akan disebutkan di terakhir nanti. Ya, di sela-sela bait syair nanti akan disebutkan ijma. Jadi sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, timbangan Ahlus Sunnah dalam menimbang setiap perkataan, pendapat, keyakinan, akidah, amalan benar atau tidak itu ditimbang dengan tiga ini: Quran, hadis, dan ijma, kesepakatan para ulama. Adapun selebihnya maka itu cabang dari tiga ini. Ada qiyas, ya, ada perkataan sahabat, ya, ada ijtihad sahabat, ya, ada masolih mursalah, maslahah mursalah, ada bara'atul asliyah dan sebagainya. Ini cabang dari tiga ini. Pokoknya adalah tiga ini: Quran, hadis, dan ijma. Quran, hadis, dan ijma. Ya, selama berpegang dengan tiga ini, maka itu adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Maka itulah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ya, semua orang mengakui Quran dan sunnah, Quran dan sunnah, Quran dan sunnah. Ya, ijma dari para ulama ini menjadi timbangan, ya, paling apa? Timbangan paling berguna, timbangan paling penting. Ya, apakah pendapatnya itu sesuai dengan pendapat ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Ya, yang berikutnya, walataku bid'ian. Jangan kamu jadi seorang ahli bid'ah, menimbang segala sesuatunya dalam beragama ini dengan Al-Quran, dengan sunnah, ya, itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang apa? Yang benar. Ya. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan bid'ah, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Mufti Al-Am hafizahullah, itu beliau mengatakan bid'ah itu, ya, mala aslalahu fil kitabi wa sunnah. Mala aslalahu ay mala aslalahu sahih fil kitab wa sunnah. Yang enggak ada dasar sahihnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Sahih ini mencakup derajatnya, juga mencakup memahaminya. Ya, mala aslalahu sahihun fil kitabi wa sunnah. Bid'ah itu, ya, perkara agama yang enggak ada dasar sahihnya dari Al-Quran maupun hadis, baik secara derajatnya ataupun memahaminya. Boleh jadi orang itu berdalil dengan Al-Quran, ya, tapi memahami dalilnya ternyata nggak benar. Bisa itu, ya kan? Saya itu nggak mau sholat. Kenapa? Karena di Al-Quran itu apa? Yang disebut akan celaka itu orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Makanya saya nggak mau sholat. Benar nggak itu? Memahami ayat itu. Ayatnya sudah benar kan? Ayatnya benar. Ya. Kok jenengan garwone kok kata sih mas? Pinten? 9 sesuai dengan ayat Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. 9. Karena wa itu dalam bahasa Arab artinya tambah. 2 tambah 3 tambah 4 kan 9. Aku wis bener kan, aku dalilnya Quran, ya. Nyawaku songo, mulane sigarane songo. Bener nggak itu? Bener nggak itu? Nggak berani pada jawab, jangan-jangan membenarkan ini. Jadi bid'ah itu malah asralahu sahihun fil kitab wa sunnah, itu definisi yang benar. Ya, perkara agama yang tidak ada dasar sahihnya
dalam Al-Quran dan Sunnah, saya derajatnya maupun memahaminya, ya, maupun memahaminya, ya. Nah, nanti dicari sendiri, ya. Waktu itu ada di apa namanya, di TV-TV itu tersebar, di YouTube itu, ya, yang memprotes sholat wajib umat Islam 1 hari 1 malam itu 5. Dia protes karena dalam Al-Quran itu cuma ada 2, bil ghudwi wal asal, ya, pagi dan petang hari saja, kata dia, cuma 2, kenapa jadi 5, ya. Nah, ini ayat-ayatnya dia pakai tapi memahaminya tidak benar. Nanti akan ketemu seperti itu, banyak akan dicontoh-contohkan nanti. Itu bid'ah, salah satu definisi bid'ah, benar. Ya, hadis sudah benar tadi, ngobrol tadi apa? Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati belum bai'at, ya, siapa yang mati belum bai'at sama imam, maka matinya jahiliyah. Berarti yang belum bai'at sama imam saya kafir dia, karena mati jahiliyah. Ya, maka saya nggak boleh sholat sama dia, ya, saya nggak boleh salam sama dia, ya. Aslinya itu nggak boleh salam, tapi mungkin waktu ngaji beat itu dia ngantuk, krungunya salaman gitu kan. Jadi dianggap najis lah salaman gitu. Jadi nggak boleh salam sama dia, nggak boleh sholat sama dia, nggak boleh apa namanya nikah di walinya dia dan sebagainya. Saya nggak boleh nikah sama perempuan yang di luar jamaah beat imam saya, ya, karena matinya jahiliyah, kafir. Mati jahiliyah itu kafir, ya. Nah, kalau dia mati jahiliyah berarti dia kafir. Kalau dia kafir berarti hartanya juga halal buat saya. Kalau saya jajan di tempat dia itu makan 10 ngaku 2, itu halal-halal saja. Wah, repot ya kan? Itu cuman berangkat dari memahami satu hadis yang sahih tapi pemahamannya salah. Pemahamannya enggak sahih, itu bid'ah seperti itu. Ya, bid'ah itu seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Definisi yang lain, bid'ah itu seperti yang dalam hadis tadi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bid'ah itu umurun mukhtara'atun fid din. Ya. Perkara-perkara baru, baik berupa keyakinan atau amalan dalam beragama, ya, perkara-perkara baru dalam agama, baik berupa keyakinan ataupun perbuatan. Umurun muhtara'atun fid din, ya, yuqsadu tudhahi syariah, yang dimiripkan dengan syariat, dimiripkan dengan syariat. Ya, dimiripkan dengan syariat. Kalau tadi definisi bid'ah yang pertama tadi itu orangnya nggak mikir mirip syariat atau enggak. Ya, kalau mirip syariat itu bojone papat, dia bojone songo, ono mirip-mirip karo syariat apa enggak? Ya, pokoknya poligami, ya. Ya, orang ono mirip-mirip blas ya ora apa-apa. Kalau ini ada, dalam bid'ah ini dipersempit. Bid'ah itu perkara umurun mukhtara'atun fid din, perkara-perkara dalam agama yang baru, baik itu perkara keyakinan ataupun amalan, ya, tudhahi syariah, menyerupai syariat, menyerupai syariat, ada aturannya, ya, menyerupai syariat, ada aturannya, ada hukumnya, ya, apabila mengerjakannya ada hukumnya, ya, pahalanya, janji pahala dan sebagainya, ya, kalau meninggalkannya ada ancamannya, menyerupai syariat, ya, ada hitungannya, ya. Tudhahi syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuan melakukannya, tujuan mengamalkannya atau meyakininya tadi itu al-mubalaghatu fid din, ya, al-mubalaghah fil ibadah, ya, tujuannya adalah, ya, berlebihan dalam ibadah, ya,
lebih rajin dalam ibadah. Ya, jadi ini bid'ah yang diambil dari hadis Nabi SAW tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Umurun fiddin mukhtara'ah. Ya, harus ada perkara baru, karena tadi Nabi SAW mengatakan muhdatsah. Ya, perkara-perkara agama yang baru berupa keyakinan ataupun amalan. Ya, tudohi syariah, menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Ya, ada hitung-hitungannya, ada janji pahala, ada ancamannya dan sebagainya. Ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuan orang meyakini atau mengamalkannya itu al-mubalaghah fil ibadah, lebih rajin dalam ibadah. Ya, tujuannya lebih rajin dalam ibadah. Nah, itu bid'ah. Itu seperti disebutkan oleh Asy-Syatibi. Ya, definisi bid'ah. Wah, seperti hadis Nabi yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ini sama definisi. Definisi diambil dari hadis tadi juga, hadis Aisyah. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, ini sama tadi. Ya, hadis-hadis ini disarikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di kitab Al-I'tisam sebagai definisi bid'ah. Ya, wala taku bid'iyan, jangan kamu jadi seorang ahlul bid'ah. Ya, jangan kamu jadi seorang ahlul bid'ah. Istilah bid'ah itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Vonis bid'ah itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya, juga ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, sudah ada. Ya, dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hadid. Ya, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ya, ma katabnaha alaihim. Ya, orang-orang ahlul kitab itu mereka membuat bid'ah kerohiban, bid'ah kependetaan yang kami tidak pernah mensyariatkannya untuk mereka. Jadi namanya bid'ah itu bukan syariat dari Allah SWT, tapi mirip syariat, ya kan? Menyerupai syariat, oleh pembuatnya dibikin menyerupai syariat, dan tujuannya supaya lebih rajin ibadah. Ya, fama ra'au haqari ayatiha, dan seterusnya itu dalam surat Al-Hadid. Ya, sama. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma kuntu bid'an minar rusul, aku itu bukan rasul yang baru tanpa contoh sebelumnya. Sebelum aku sudah ada rasul-rasul yang lain. Nah, makanya ma kuntu bid'an minar rusul. Ya, dalam hadis juga Nabi SAW mengingatkan banyak sekali, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, Nabi SAW sudah menjelaskan bid'ah. Ya, makanya kalau ada orang menegur, wah saya nggak mau ngaji di sana itu ngajinya suka bid'ah-bid'ahkan, itu dikasih tahu, oh kamu bersyukur kalau masih di bid'ah-bid'ahkan, itu berarti kamu masih muslim. Karena nggak mungkin orang Islam mau bid'ah-bid'ahkan orang Nasoro, bid'ah-bid'ahkan orang Yahudi, bid'ah-bid'ahkan orang Buddha. Bid'ah itu dalam agama kita. Bid'ah itu dalam apa? Agama kita. Masih bersyukur kamu itu masih dihormati, kamu dibilang di bid'ah-bid'ahkan itu, ya. Wala taku bid'iyan. Nah, kunci keberuntungan tiga ini, ya, tamasuk, ya, berpegang bihablillah, dengan kitabullah, dengan Al-Quran, ittiba'ul huda, huda Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, wala taku bid'iyan, ya, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, baik itu bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah-bid'ah yang berupa keyakinan, ya, ataupun bid'ah amaliyah, bid'ah-bid'ah yang berupa amal-amal ibadah, ya. Bid'ah i'tiqadiyah, ya, banyak bid'ah i'tiqadiyah, ya, dari bid'ah keyakinan ataupun bid'ah amaliyah ini ada yang sampai levelnya kufur, syirik, ya, ada yang sekedar dosa, ada yang sekedar dosa saja, tidak sampai level kufur syirik. Ya, level kufur syirik, bid'ah meyakini ada pencipta selain Allah, bid'ah meyakini Allah nggak ada, bid'ah meyakini, itu bid'ah kufur keyakinan, ya kan? Iya.
bid'ah keyakinan boleh seseorang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad kalau sudah mencapai derajat kewalian tertentu, ya, sudah sampai derajat hakikat makrifat, sudah nggak wajib lagi ngikuti syariat Nabi Muhammad, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan, ya, nggak wajib pakai baju, ya, nggak wajib ke masjid, nggak wajib mandi, ya, nganggepnya begitu. Itu keyakinan bid'ah, ya, keyakinan bid'ah yang sampai kufur. Ya, bid'ah meyakini ada agama lain atau hukum lain yang setara dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan agama Allah, ya, atau bahkan lebih baik daripada hukum Allah, ya, atau lebih bermaslahat daripada hukum Allah. Nah, itu bid'ah kufur, itu bid'ah keyakinan, ya, seperti bid'ah ideologi, ya, sistem-sistem pemerintahan itu hati-hati, bid'ah keyakinan yang kufur itu, ya. Makanya oleh para ulama disebut bid'ah ilhadiyah, bid'ah keyakinan yang levelnya sudah kufur, sudah di luar Islam, disebut bid'ah ilhadiyah, ya. Dan itu lebih berat, ya, ketimbang bid'ah amaliyah yang tidak sampai tingkatan kufur, ya. Bid'ah amaliyah yang sampai tingkatan kufur, ya, setiap kali habis dzikir sujud, setiap kali habis dzikir apa? Sujud. Ya, antum pernah lihat? Iya. Punya dalil dia. Ya, para sahabat yang biasa melayani Nabi, satu malam ditanya, ya, setelah memberikan air untuk Nabi ditanya, "Salini, masih minta, silakan minta kepadaku, apa yang kamu minta?" "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Saya minta jadi teman Anda di surga, wahai Rasul, teman dekat Anda di surga. "Wa ghair dzalik," kata Nabi, "mbok yang lain." Lah, itu yang saya minta, ya, kata Nabi, fa'ain ala nafsika bikasrati sujud. Kalau gitu, ya, bantu aku untuk diri kamu bikasrati sujud, dengan banyak sujud. Jadi agar, ya, selesai dzikir sujud, ya, qomat mau berdiri sholat sujud dulu. Alasannya dalilnya itu, dalilnya sahih tapi pemahamannya, iya, tidak sahih, ya. Itu jangan dibilang, tapi pemahamannya bid'ah, itu kita kasar nih, ya, tapi pemahamannya nggak sahih gitu. Padahal ya itu definisi bid'ah, ya, iya, itu bid'ah amaliyah, sallallahu alaihi. Dan itu pernah kita baca di sini hadis tentang hadis Irbad bin Sariyah itu, ya, ancaman bid'ah itu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu memberi pengertian kepada kita untuk waspada dari setiap keyakinan atau amalan yang telah divonis bid'ah oleh para ulama-ulama yang mendahului kita. Kalau ada keyakinan atau amalan yang sudah divonis bid'ah oleh para ulama-ulama yang mendahului kita, maka kita waspada, hati-hati, ya. Itu satu pelajarannya, kita hati-hati, ya. Yang kedua, kita jangan gampang memvonis bid'ah, kan resikonya dolalah, ya. Jangan maunya memvonis tapi nggak mau resikonya, ya. Orang antum vonis masjid kampung vonis bid'ah, ini bid'ah, gitu tanya, maksud jenengan saya dolal gitu. Saya sesat, amalan saya dolalah, wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan neraka, sampean masuk ke saya ke neraka gitu maksudnya. Bingung, ya kan? Ya ndak gitu maksudnya, loh piye? Ya, artinya kalau memvonis bid'ah hati-hati, ya, jangan gampang memvonis bid'ah. Jangan gampang memvonis sidik-sidik membid'ahkan, Ahlussunnah enggak begitu. Ya, Ahlussunnah hati-hati dengan keyakinan atau amalan yang sudah divonis bid'ah oleh para ulama. Mereka juga hati-hati dari membid'ahkan sembarangan. Ya, dari membid'ahkan apa? Sembarangan, ya. Hati-hati. Kadang ada amalan-amalan yang diamalkan orang belum sampai kepada kita ilmunya. Dulu rame-rame itu Jumat berkah itu bid'ah, Jumat berkah itu bid'ah, ya kan? Jumat berkah itu bid'ah, ya. Itu dikasih amalan para salaf, para sahabat, para tabi'in dulu kalau hari Jumat, ya, berkah Jumatnya salaf itu bukan nasi kotak, ya, bukan nasi kotak, ya. Ada beras sekarung, ada duitnya, ada dinarnya, ada dirhamnya, itu setiap Jumat berkah Jumatnya itu, ya. Sudah pernah saya tuliskan itu kan, para salaf itu, ya.
Jadi berhati-hati dari memvonis bid'ah. Ya. Baris yang kedua. Ya, 10 menit lagi ya. Sampai setengah 6. Karena antum tadi mulainya datangnya terlambat, maka kita istirahatnya juga terlambat ya. Ya. Wajin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ya, baris yang kedua. Bait yang kedua. Wadin, ya, dan beragamalah engkau bi kitabillah, berdasarkan kitabullah Al-Quran was sunan, ya, dan sunnah-sunnah alati atat an rasulillah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju wa tarbahu, niscaya kamu akan selamat, wa tarbahu, dan beruntung. Ya. As-sunnah itu safinatun najah, kasafinatin Nuh. Sunnah itu adalah perahu keselamatan seperti perahunya Nabi Nuh. Kata beliau, beragamalah kamu bi, ya, bi ini ba'lil musahabah. Kalau beragama, agama itu isinya keyakinan, ucapan, amalan. Kalau kamu berkeyakinanlah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka keyakinan kamu akan selamat, keyakinan kamu akan beruntung. Kalau kamu berpendapat, berucap sebagai agamamu, maka ucapan agamamu itu hendaklah berdalilkan, berdasarkan, dibersamai kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu akan selamat, kamu akan beruntung. Kalau kamu beramal, amal agama, karena agama itu keyakinan, ucapan, dan amalan. Kalau kamu beramal, maka beramallah berdasarkan kitabullah Al-Quran, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu akan selamat, kamu akan beruntung. Dalam Al-Usul Tsalatsah, Syekh Muhammad mengatakan apa? Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, kata Ibn Qasim, ya, la bil ahwa wal bid'ah, ya, wal ara, ya, wat taqlid. Ya, kita mempelajari agama Islam ini berdasarkan dalil-dalilnya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dengan hawa nafsu, dengan bid'ah-bid'ah, dengan ara, dengan anggapan-anggapan baik kita, atau dengan taklid semata. Ya, tidak. Ya, tapi dengan dalil, beragama berdasarkan dalil. Beragama berdasarkan dalil. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu antum rajin-rajin datang pengajian tafsir, rajin-rajin datang pengajian hadis. Itu dalil itu. Bukan syarat antum hafal, bukan. Ya, tapi antum pernah tahu ini yang saya amalkan ada dalilnya. Saya pernah tahu ada dalilnya. Sudah itu. Ya, bukan syarat antum hafal. Ya. Ya, dan beragamalah dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka kamu akan selamat dan kamu akan beruntung. Ya. Jadi ini sumber, ya, agama kita, sumber keyakinan kita, sumber amal kita, ya, dalam beragama ini adalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ijma' para ulama, dan ijma'nya para ulama. Ya, pokok utamanya adalah dua ini tadi, ya, Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena tidak ada ijma', kesepakatan ulama, melainkan pasti ada dalilnya dari Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ya, tinggal bagaimana kekuatan seorang ulama itu mencari dalilnya. Setiap kesepakatan ulama pasti ada dalilnya. Ya, dan dalam agama ini ada perkara yang disepakati yang disebut ijma', ada perkara yang diperselisihkan. Ya, perkara agama yang disepakati oleh kaum muslimin dan para ulamanya itu lebih banyak daripada yang diperselisihkan.
lebih banyak daripada yang diperselisihkan. Ya, dalam satu tubuh kita saja itu perkara yang disepakati oleh para ulama lebih banyak daripada yang diperselisihkan, daripada yang diperselisihkan. Ya, lebih banyak itu. Ya, itu sumber dalam beragama kalau kita ingin selamat, dan keduanya dari wahyu, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ya, ini wahyu. Ini memberikan pelajaran kepada kita, dua bait syair ini memberikan pelajaran kepada kita, faidah kepada kita, ya, bahwa kita ini bersyukur. Ya, hidup kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril yang terpercaya kepada nabi yang terpercaya al-amin, disampaikan kepada kita melalui para ulama, para umana, ya, melalui para ulama yang terpercaya sampai kepada kita. Ya, dan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna. Ya, sempurna. Baik itu secara garis-garis besarnya, ya, ataupun secara terperincinya sempurna. Ya. Al-Imam Malik mengatakan, ya, malam yakun yauma idzin din lam yakun al-yaum din. Maka amalan, ucapan, keyakinan yang di zaman itu bukan agama, hari ini juga bukan agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita bersyukur bahwa ternyata kita dalam kehidupan ini diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah pedoman hidup, bukan saja sebagai peraturan tapi juga penjamin keselamatan kita, keberuntungan kita, kebahagiaan kita. Ya, Allah SWT firmankan, qala bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Ya, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu. Ya, wa abqa. Ya, Allah berkata kepada Adam ketika diturunkan ke muka bumi, qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Kalian dan para setan saling bermusuhan. Ya. Siapa yang mengikuti petunjuk yang datang dariku, wahyu yang datang dariku, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ya, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Jaminan kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi dalam kehidupan kita ini, jaminan kita tidak akan apa? Tersesat dan tidak akan sengsara. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat kalian celaka. Ya. Taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan di tengah kalian dua hal. Kalau kalian pegangi keduanya, kalian gak akan sesat. Ya, kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, jaminan untuk tidak tersesat, untuk tidak celaka. Ya, kita bersyukur sekali. Ya, semuanya wahyu, baik Al-Quran maupun hadis Nabi, semuanya wahyu. Karena Nabi SAW itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu beliau sendiri. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Wa man a'rada an dzikri ay 'anil Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Dunia akhirat. Apalagi di kubur, di akhirat lebih sempit lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia protes, qala rabbil mahsyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa akhdika yaumal tunsa. Begitulah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu abaikan, maka sekarang kamu ditinggalkan. Ditinggalkan dalam azab. Wa kadzalika najzi, ya, man asrafa lam yu'min bi ayati rabb. Begitulah kami membalas orang yang zalim,
melampaui batas, meninggalkan Al-Quran, sunnah Nabi, ya, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Padahal azab di akhirat itu lebih berat dan lebih abadi. Barakallahu fikum. Ya, ini kita bersyukur sekali, jaminan. Ya, dan lebih bersyukur lagi ternyata sumber pedoman hidup kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, kami yang akan menjaganya. Ya, untuk menjaganya Masya Allah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah-wasilah penjagaan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini. Ya, nah ini faedah dari kita mengetahui hal ini. Ya, yang berikutnya yang nomor 3, ya, waqul ghairu makhluqin kalamu malikina. Ya, karena sumber agama kita itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ternyata di sana ada yang menggoyah sumber agama kita ini, Al-Quran ini, ya, dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk, ya. Itu kita akan bahas nanti insyaallah pada salat maghrib, ya. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.